Pelajaran 5. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan kelas 5. Tujuan pembelajaran. 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. 2. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. 3. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya? Kelinci bergelak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Ayo mengamati, amatilah kedua hewan di bawah ini. Ini ada hewan kelinci dan juga siput. Nah, dari amatanmu tadi, ayo temukan perbedaannya antara kelinci dan siput. Ya, karakteristik kelinci yang pertama adalah vertebrata atau bertulang belakang. 2. Gerakannya lincah dan cepat. 3. Berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Sedangkan siput, karakteristiknya yaitu avertebrata atau tidak bertulang belakang. 2. Gerakannya lambat. 3. Berpindah tempat seolah-olah merayap. Ayo mengamati. Kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya antara lain, biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali jenis hewan avertebrata. Amati hewan-hewan tersebut dan identifikasikan organ geraknya. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nama hewan, siput, belalang, dan cacing, dan ubur-ubur. Nah, kalian sudah paham kan? Mari kita lanjutkan. Ayo berkreasi. Pilihlah salah satu hewan avertebrata. Kemudian, buatlah model sederhana organ gerak dari hewan yang kamu pilih tersebut menggunakan plastisin. Buatlah sebaik mungkin sesuai dengan keadaan aslinya. Nah, berikut ini adalah salah satu contohnya. Lucu bukan? Ayo membaca. Siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai.
Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput yang sangat luas. Pengembaraan siput ini dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu memiliki banyak kekurangan. Nah, dari berdasarkan bacaan tadi, coba temukan ide pokok dan kalimat pengembang masing-masing paragraf. Nah, ayo berkreasi. Kalian tentu sudah mengenal corak gambar cerita atau ilustrasi. Yang pertama, jenisnya adalah realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh, binatang, atau manusia. Dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, dari keempat jenis tadi, silahkan kamu menggambar, boleh memilih ya antara realis atau karikatur atau kartun dan dekoratif. Nah, silahkan digambar di buku gambar dan diwarnai. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi.